orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Hari demi hari berlalu hingga tiba suatu pagi ia ingin membunuh Nabi SAW. Lalu orang-orang bertanya, mau kemana kamu wahai Tuan? Laki-laki ini ditanya, wahai Tuan, kamu mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad. Dia udah buat gara-gara. Dia udah buat sesuatu yang membuat kami kesel. Lalu kata laki-laki yang dijumpai itu, nanti dulu deh, jangan jauh-jauh ke sana. Adikmu sudah memeluk agamanya. Adikmu aja udah beriman kepada Muhammad. Masa iya? Coba tanya adikmu. Dia pergi ke adiknya lagi belajar Al-Quran. Dia masuk, dia baca, baru beberapa ayat. Salah satu yang dibaca adalah Quran surah Toha. Surah Toha itu surah ke-20. Quran surah ke-20. Beliau baca, laki-laki ini membaca, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkaratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Toha, sesungguhnya Allah tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad untuk kamu menjadi susah. Quran ini gak mau menyusahkan kamu kok. Justru malah Quran ini memudahkan kalian. Melainkan tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini akan jadi peringatan bagi sesiapa yang punya rasa takut kepada Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mana bumi ini dihamparkan tanpa tiang, langit itu ditinggikan juga tanpa ada penyangga-penyangganya, yaitu Allah Zat yang Maha Pengasih, yang mana Allah bersemayam di atas arsy. Laki-laki ini membaca, bergetar tubuhnya, menghujam hidayah dalam relung jiwanya. Padahal beberapa menit sebelumnya dia mau membunuh Rasulullah SAW. Setelah membaca ini, berubah seketika. Yang tadinya membunuh Rasulullah, dia mengatakan, mana Muhammad? Saya mau beriman. Nabi Muhammad waktu itu ada di seorang rumah sahabat namanya Arqam bin Abi Arqam bersama para sahabat yang lain ketika itu sedang belajar. Laki-laki ini datang, diintip dari pintu. Ya Rasulullah, laki-laki ini datang. Nabi bersabda, bukain pintunya. Dibukain. Setelah dibukain pintunya, sahabat tuh udah siap-siap. Ini laki-laki kalau macam-macam kita sikat nih. Nabi bersabda, biarin dia mendekat. Laki-laki ini mendekat, pundaknya dipegang sama Nabi. Dalam riwayat, Nabi dudukkan laki-laki tersebut. Lalu Nabi mengatakan, belum tibakah waktunya untuk kamu beriman, wahai putranya Khattab? Laki-laki itu pun kemudian beriman kepada Rasulullah. Padahal beberapa menit sebelumnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Siapa laki-laki itu? Beliau adalah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semudah itu Allah bolak-balikin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa dia Allah Maha Kuasa, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Semudah itu Allah balikin hatinya Sayyidina Umar. Beberapa menit sebelum kejadian Umar bin Khattab beriman, beliau itu mau membunuh Rasulullah karena saking bencinya. Lalu dalam sekejapan dibalik coba. Teman-teman jangan bilang gak mungkin ya. Kalau hari ini kita ngelihat ada orang yang jauh dari Allah, belum mau mendekat kepada Allah, malam-malamnya habis untuk semakin jauh dari Allah dan berbuat maksiat kepada Allah. Doain lisan kita, sebisa mungkin doain beliau. Karena Sayyidina Umar aja dalam hitungan menit, yang tadinya mau membunuh Nabi menjadi beriman, yang tadinya benci Nabi lalu kemudian menjadi baris depan dalam membela Rasulullah SAW. Apalagi Anda yang gak pernah benci sama Rasulullah. Kita, bukan Anda deh, kita. Apalagi kita yang gak pernah benci sama Rasulullah,
Kita yang nggak pernah mau membunuh Rasulullah, ya sebandel-bandelnya orang beriman, ya tetap kalau sama Nabi Muhammad ya dia tunduk lah pasti jemaah. Tunduk, dia pasti punya rasa takzim sama Rasulullah. Waduh, kalau sudah bawa-bawa Nabi Muhammad yuk, hatinya pasti ada getaran sensasional karena punya rasa respect dan hormat yang tinggi kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pasti kalau punya rasa takzim sangat mudah dibolak-balik sama Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk ayat yang pertama. Dan Allah tuh maha bisa membolak-balikan keadaan. Allah tuh maha bisa membolak-balikan skor. Teman-teman coba lihat kepada diri kita yang udah lama ngaji, subuh syuruk bareng, subuh bangun, ngaji. Apakah terus kita ngerasa skor kita nih bakal begini sampai nanti kita meninggal? Belum tentu kan? Boleh jadi nanti nauzubillahnya kita futur, lalu kita tertawan kefuturan. Futur itu rasa malas dalam beramal salih. Kita tertawan kemalasan. Orang yang dulunya bahkan mereka belum dekat sama Allah, Allah balikan kondisi hatinya semakin mendekat kepada Allah, dan kita tertinggal jauh. Tertinggal jauh. Coba lihat waktu Sayyidina Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ceritanya, Sayyidina Abu Hurairah kan datang ke Nabi SAW. Setelah sebelumnya beliau tuh hatinya bergejolak banget karena ibunya kan belum beriman waktu itu. Ia datang kepada Rasulullah SAW seraya kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibu saya belum beriman ya Rasulullah. Doakan supaya ibu saya beriman ya Rasulullah." Rasul kemudian mendoakan, "Ya Allah, izinkanlah ibunya Abu Hurairah beriman. Ya Allah, jadikan ibunya Abu Hurairah beriman." Apa yang terjadi? Rasul kemudian mempersilahkan Sayyidina Abu Hurairah pulang. Sayyidina Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Diketuk pintu rumahnya, dibuka oleh ibunya, dan ibunya mengikrarkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu informasi terbaru? Apa wahai ibuku sayang? Aku telah beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Seketika langsung nangis Sayyidina Abu Hurairah, dipeluk ibunya dengan pelukan yang penuh cinta. Padahal ia pergi ke Nabi, ibunya masih belum beriman. Dia pulang, ibunya sudah dalam keadaan beriman. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan itu maunya Allah. Allah kalau udah mau ya mau, teman-teman. Allah kalau sudah berkenan-berkehendak, ya berkenan-berkehendak. Gak ada yang bisa memaksa kehendak Allah. Mohon maaf kalau suaranya agak kecil ya. Coba dipegang gini biar gede kali. Gak ada yang bisa memaksa Allah. Gak ada yang bisa memerintah Allah. Allah akan melakukan atas apa yang Allah inginkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya terus meminta, mulai pagi ini terus minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Karena kita tahu kita hamba yang lemah. Seringnya makin jauh kita dari Allah, makin kadang suka sembarangan melampaui batas. Kadang suka gak jelas, padahal aturan Allah udah jelas. Kadang kita suka underestimate, ini Allah maunya apa sih? Padahal jelas-jelas Allah itu maha sayang. Yang pasti Allah karena maha sayang selalu memberi yang terbaik untuk yang beliau sayang, untuk yang disayang.
Gak mungkin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim terus Allah gak sayang sama kita, kan gak mungkin. Allah Maha Pengasih terus Allah gak ngasih dari apa yang kita pinta, kan gak mungkin. Coba teman-teman lihat apa yang dipinta oleh sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajmain kepada Allah itu rata-rata Allah perkenankan kan buat mereka. Meskipun kita lihat di awal banyak kisah-kisah yang kayak tadi, awalnya membenci lalu kemudian mencintai. Ya hari ini kan umatnya Rasulullah ya macam-macam. Umatnya Rasul itu bukan cuma kita loh teman-teman. Umatnya baginda Nabi Muhammad dan hambanya Allah itu semua manusia yang di umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada beliau. Kalau hambanya Allah tuh ya semuanya. Kalau hambanya Allah semuanya manusia dari awal dicipta sampai nanti ia tiba di hari kiamat. Umatnya Rasulullah ya yang beriman. Yang beriman tuh modelannya ya macam-macam. Ada yang awalnya mungkin jauh, endingnya jadi orang yang paling dekat. Ada yang awalnya dekat, endingnya jadi orang yang paling jauh. Ada yang strike on the, ada yang jalan lurus aja. Awalnya dekat, pertengahannya dekat, jelang-jelang wafatnya dekat. Udah, itu kan nanti tinggal gimana sikap kita aja teman-teman. Gimana sikap kita nanti menyikapi apa maunya Allah, apa inginnya Allah, apa teladannya baginda Rasulullah SAW. Lagi ayat yang kedua, teman-teman coba disimak Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah, dialah Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Mati dan hidup itu Allah yang ciptakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah ciptakan kematian? Dan kenapa Allah ciptakan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu siapa di antara kita yang baik amalnya sewaktu hidup di dunia. Dari mana kita tahu? Dari 40 siswa di sebuah kelas, ada seseorang yang sudah menangkap dengan cukup lumayan intens setiap ilmu yang kita sampaikan. Dari mana kita tahu? Kalau nggak kita mengadakan ujian di kelas itu. Kalau tidak dengan cara kita lempar kuesioner, ada kuis, atau lempar selembar ujian lalu mereka menjawabnya sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ilmu yang kita sampaikan pada mereka. Begitu kan caranya. Kenapa kita berikan ujian, kuesioner, pertanyaan kepada 40 siswa atau 40 santri yang ada di kelas kita? Jazakumullah khairan, Ibu Siti NW, Alsya Alifia, Nana dan semuanya, jazakumullah khairan semua teman-teman. Mom Lutfi, Aisyah, jazakumullah khairan semuanya teman-teman by the way. Ibu Mita Susanti Bali, jazakumullah khairan. Ibu Syekh 11, jazakumullah khairan. Dan semua teman-teman, makasih sudah berkenan ngaji bareng. Pertanyaan lagi teman-teman, balik ke materi. Kenapa? Kenapa kita ngasih kuesioner kepada 40 mahasiswa kita yang ada di kelas? Jawabannya supaya kita tahu ayyukum ahsanu amala. Siapa sih di antara mahasiswa kita tuh yang serius nyampein, yang serius dengerin apa yang kita sampein? Siapa sih di antara santri-santri kita tuh yang benar-benar akhirnya paham dari apa yang disampaikan? Makanya dikasih ujian, kuesioner. Lah kenapa Allah ciptakan kematian? Kenapa Allah ciptakan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat kok, kamu tuh ya serius gak sih sebenarnya? Kamu tuh menjalani hidupmu tuh untuk apa tuh sebenarnya?
Akhirnya kembali kepada 3 konsep pertanyaan. Kita ini dari mana? Untuk apa? Akan kembali kemana? Tulis ya teman-teman di kolom komentar. Tulis di caps lock di kolom komentar. Dari mana? Untuk apa? Akan kembali kemana? Tulis di kolom komentar di caps lock. Kita ini dari mana, untuk apa, akan kemana? Dari mana, untuk apa, dan akan kemana? Makasih yang udah nulis. Ibu Yusatika, Uli Peter, Alia Nabila, Citi, Yati, Musnia, Mominazul, Oli, Ozi, Fitri, Nurdahlia, Dania, Ciga, Hasmiyah, Leni 7948, Lilis, Sukia 514, RS, Sina Hoktavia, Kauman Shor, Kaum Ansor, Florenza, 3 Keole, Roltun Nisa, Kartiningsi 92, Devi Kustiani. Itu pertanyaan simple, pertanyaan basic loh buat kita. Dari mana, untuk apa, mau kemana? Coba dijawab teman-teman. Jawabannya apa? Udah kan, itu pertanyaan kan. Dari mana, untuk apa, mau kemana kan pertanyaan. Coba sekarang dijawab. Dari mana jawabannya apa? Untuk apa jawabannya apa? Mau kemana jawabannya apa? Dari mana? Dari Allah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Mau kemana? Mau pulang ke Allah. Nah, itu jawabannya. Udah tahu kita Maya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kenapa Allah ciptakan adanya kematian setelah kehidupan? Waktunya emang teman-teman ada apa di sini? Tahun 1850, apakah kita ada? Coba angkat tangan yang lahir 1850. Coba tulis di kolom komentar. Coba tulis di kolom komentar, teman-teman lahirnya di tahun berapa kira-kira? Lahir di tahun berapa? 1993. Oh ya, assalamualaikum. 93, angkatan 93. Sama berarti ya. 97 Ustadz, 87 Masya Allah, 75, 68 Ibu Lilis, Ibu Siti Alfiah, 63 Ibu Siti Aisyah, 1977 Sulistiawati, 1988, 91 Ustadz, angkatan 87 Hijrah Story 90, Sonia Fatima Zahro 98, 74, 87 kelahiran 88. Dari Fauzia Papau, Zaida Zuro 84, Fauzia Papau 94, Syamila 2005, oh salam takzim. Dari Masya Allah, kelahiran 2005, ngaji, Masya Allah, luar biasa, keren banget. Masih muda, subuh-subuh bangun untuk ngaji. 90, Ria Ernadi, Silvi Fadilah, kelahiran 2000, Masya Allah, keren. Keren semua teman-teman. Tapi kok dari yang ditulis tuh 19 sama 20 ya depannya ya? Nggak ada yang 18. Tadi kan saya tanya, ada nggak yang lahir 1800, 2004, Tanti Rohiatun Zana. Masya Allah. Udah jadi apa Ustadz yang lahir di tahun itu? Ibu Ayu, Masya Allah Ibu Ayu. Baju Muslimah, kelahiran 2000. 2002 Ustadz, Karena Allah SWT. 2002 juga Ustadz. Coba, saya kok ngeliat dari tadi tuh angkanya tuh 19. Depannya tuh kalau nggak 19, depannya tuh 20. Artinya tahun 1900 sekian dan 2000 sekian. Makanya tadi kan saya sempat nanya, ada nggak di antara teman-teman yang lahir tahun 1850? Nggak ada ternyata. Pertanyaan besarnya, kemana beliau? Dan waktu tahun itu kita di mana?
2013 Nazen Putri, Masya Allah, lahir 2013, masih muda banget, baru 10 tahun. Belum tercetak Ustadz Lili. Waduh, makasih ini akun Lili. Belum tercetak. Tahun itu kita nggak ada loh sahabat. Teman-teman, kita tahun itu nggak ada loh. Lalu Allah izinkan kita terlahir di dunia pada tahun dimana teman-teman sebut tadi. Ada yang 2004, 2008, 2013, 97, 95, 93, 80-an, 70-an, 60-an, 50-an. Oke teman-teman, itu kan jadi pengetahuan buat kita bahwa ternyata Allah menciptakan kematian setelah hidupnya kita di dunia nih beberapa saat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu siapa di antara kita yang baik amalnya, siapa di antara kita yang mau maksimal taatnya sama Allah. Dites 944 ada Ustadz ayah saya, Ibu Nini Haris. Barakallahu fikum Ibu Nini Haris. Itulah teman-teman, dulu kita nggak ada aja, Allah bisa adakan. Apalagi nanti ketika kita benar-benar kembali kepada Allah, lalu kita nggak ada lagi, kita kembali kepada Allah, kita nggak ada lagi, mudah bagi Allah recall. Dulu kamu nggak ada, kamu saya hidupkan. Kamu nanti mati, saya hidupkan lagi, nggak apa-apa, bisa. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat. Walaupun kita sudah 1945, 1944, semangatnya tetap semangat muda insya Allah. Ayahanda disehatkan badannya, dimuliakan dunia akhiratnya, dan kita selalu berjuang. Yuk sama-sama berjuang untuk pulang terbaik, bawa bekal terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lagi ngetes hidupnya ini, ujian untuk kehidupan yang lebih baik lagi saat berpulang. Apa? Pulang ke pangkuan Allah sesuai dengan amal yang dilakukan. Wa huwal azizul ghafur. Allah tahu kan dalam kehidupan ini kita ngapain aja, Allah tahu kan. Salah satunya berbuat dosa. Makanya Allah kemudian berfirman, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Maha Perkasa, Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Jangan putus asa ya sahabat. Teman-teman nih jangan putus asa. Jangan gampang bilang, Allah nih gak sayang sama saya. Jangan gampang bilang gitu. Semalam kita ngaji bareng. Ingat gak semalam kita jam 9 sampai jam 10 kalau gak salah. Lalu pas Mbak Dinar Laika datang, kita selesai ngajinya. Nggak ada yang paling sayang sama kita kecuali Allah. Nggak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah. Nggak ada yang mencintai seorang hamba kecuali Allah. Dan nggak ada zat yang bisa mencintai kita melebihi semua cintanya manusia kecuali Allah. Waktu sahabat Nabi yang awalnya ingin membunuh Nabi lalu kemudian beriman dan menjadi sahabat Nabi, itu karena Allah saking sayangnya sama beliau. Dan beliau menjemput apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam sinyal hidayah. Maka kalau pas kita lagi dapat sinyal-sinyal kebaikan itu, teman-teman, jangan didinai, jangan didenial, jangan ditepikan. Iyain aja dulu, walaupun kita sadar, kayaknya mah berat banget. Tapi jangan didenial, jangan ditolak. Jangan di-reject panggilan Allah. Kalau Allah calling, hayya 'alas shalah. Kalau Allah panggil, jangan di-reject. Ntar deh. Itu namanya nge-reject Allah. Terus kalau Allah panggil, hayya 'alas shalah. Labbaika ya Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Jangan di-reject. Jangan di-reject. Allah panggil, kita datang. Ya Allah, Engkau mau apa ya Allah? Hamba akan berusaha penuhi ya Allah. Ingat gak sih, kita semua punya gelar.
Kita semua gelarnya adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hambanya Allah. Seorang hamba itu artinya seorang budak. Apa arti dari budak? Budak itu artinya yang akan sendiko dawuh, yang akan benar-benar taat kepada perintah majikannya. Dalam hal ini kita Abdullah, kita adalah budak dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah tuannya. Dalam hal ini kita hambanya, Allah adalah rajanya. Maka sifat-sifat penghambaan itu sendiko dawuh, nggih Tuhan, kayak gitu loh teman-teman. Pas Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu tuh sering keliru ya. Sini mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu. Lalu kita bilang, baik ya Allah, labbaik ya Allah. Karena Tuhan kita menyuruh kita untuk mohon ampun, maka kita memohon ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kayak gitu teman-teman. Hayya 'alas shalah, udah. Hayya 'alal falah, udah. Dua kali. Lalu ada panggilan, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Lalu sifat-sifat penghambaan itu hadir di hati kita dan kita bilang, baik ya Allah, hamba gak tidur, hamba mau bangun, hamba mau sholat, habis sholat hamba mau ngaji. Sifat-sifat menghamba tuh kayak gitu sahabat. Sifat-sifat menghamba tuh gitu. Allah mau apa? Coba teman-teman yang punya, kadang yang punya rewang, atau teman-teman jadi rewang, sama kita juga ya. Pas kita jadi rewang, kita kan bakal bilang sama majikan kita, Ndoro, Den bagus, atau apa sih bahasanya? Iya Tuan, iya Nyonya. Baik Nyonya. Baik Bu. Baik Pak. Teman-teman sering gitu kan? Mbak, tolong sepatu Bapak dicuciin. Mbak, tolong sepatu Bapak tuh disemir ya. Baik Pak. Bi, iya Nyonya. Tolong Bi beliin garam dong, garamnya habis nih. Sama jangan lupa ya Bi, telurnya 2 kilo ya Bi. Kalau bisa telur ayam kampung ya Bi. Baiknya. Lalu ia pergi beli garam sesuai instruksi, dan dia beli telur sesuai instruksi. Suruh beli apa tadi? Telur ayam kampung. Gak mungkin dia bawa telur soang, karena dia tahu instruksinya telur ayam kampung. Ya masa dia bawa telur soang teman-teman? Mohon maaf Bu, gak ada ayam kampung. Terus saya gak beli. Ya Bi, kalau gak ada ayam kampung ya udah ayam negeri aja. Kenapa Bi tadi gak WA saya sih? Kita tuh paling takut nyalahin instruksi dari majikan, dari juragane. Siap juragan, siap bose. Sama bos kita bener-bener patuh instruksi. Tolong untuk semua karyawan PT apa gitu, misalkan PT, sebutlah PT Fulan gitu misalkan, kepada semua karyawan PT Fulan hari 17 kemerdekaan kita akan masuk dan kita akan adakan upacara bendera di hari ini. Masuk semua tuh. Gak ada yang berani gak masuk tuh, gak ada. Instruksinya suruh masuk, suruh upacara bendera. Siap juragan, siap bose. Allah nyuruh kita. Kalau kita mengaku sebagai seorang hamba, mestinya kan sikap kita kayak tadi. Nggih juragan,
baik bu, baik nyonya. Kita kan pasti bilang gitu sahabat. Tapi kenyataannya kadang, ini ya buat juga yang berbicara sih, tapi kan kita kadangnya nggak gitu. Allah mintanya ke kanan, kadang kita mah ntar dulu ya Allah nih kayaknya kiri asik nih, ya udahlah ke kiri dulu lah. Padahal mah kita sadar betul tuh perintahnya Allah suruh ke kanan. Misalnya ini contoh, Allah suruh lurus, udah lurus aja kamu ya, kamu lurus aja. Bentar ya Allah nih kayaknya putar balik asik deh, udah kita putar balik deh. Coba bayangin kalau ada seorang, kalau kita jadi rewang, kita menyalahi aturan dari juragan, majikan, tuan, bos, direktur. Tolong semua karyawan PT Fulan besok pas 17-an pakai putih-putih ya. Terus kita datang pakai baju hitam sendiri. Kenapa pakai baju hitam? Memang kemarin nggak dengar instruksi dan surat edaran dari tim. Sudah pak, kenapa pakai baju hitam? Ya biar elegan aja pak. Hitam itu kan elegan, melambangkan bahwa diri kita ini kotor. Makanya saya merasa kotor, saya pakai hitam pak. Loh, instruksinya apa? Putih. Ya kamu pakai hitam. Ya udah, kalau memang sudah nggak siap mematuhi aturan dari perusahaan, mulai besok nggak usah kerja di sini ya. Aduh, coba kalau digituin, gimana rasanya coba? Bayangin kalau pas kita lagi belok, Allah suruh ke kanan, kita belok ke kiri misalnya. Bayangin terus Allah langsung bilang, ya udah kamu pensiun jadi hambaku ya. Aduh, gak bahaya ta? Ya bahaya. Gak bahaya ta? Ya bahaya. Coba teman-teman kemarin buka lagi deh Quran Surah Fatir ayat 35. Quran Surah Fatir ayat 35. Coba kemarin semalam Surah Fatir 35, surah ke-35 Surah Fatir ayat terakhir, ayat 45, ayat terakhir, ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat, niscaya tidak ada satupun makhluk tersisa di atas muka bumi. Fatir ayat 45. Allah suruh belok kanan, lalu kita belok kiri. Langsung Allah pensiunkan kita jadi hamba. Allah pensiunkan kita jadi hamba. Pas kita baru belok kiri, oh hambaku beling ternyata. Oh hambaku beling ya, ditampol sama Allah, detik itu juga mati. Habis kita semua teman-teman, termasuk saya, termasuk kita bareng-bareng. Masih sering kadang kita belok-beloknya. Gak apa-apa teman-teman, Allah tuh tahu banget hati kita tuh punya kecondongan untuk kembali pulang kepada Allah. Tinggal pelan-pelan kita nanti kembali pulang kepada Allah, bawa bekal terbaik semampu kita. Dan Allah tahu jujurnya hati kita kok. Allah tahu banget hati kita tuh jujur. Allah tahu banget, ini hambaku tuh ya hatinya baik. Kan Allah tahu gitu. Semua hamba kali, bukan hamba-hamba tertentu doang. Semua hamba tuh kan didesain Allah. Saya ulangi teman-teman, mohon izin. Hati kita itu kan diciptakan sama Allah, condongnya dekat, lekat, erat dengan kebaikan. Makanya pada awal pertama kali sesuatu yang belum baik atau kurang baik itu datang mendekat, hati ini kan mudah sensornya hidup. Sensor hati saya mau udah mati. Nah ini perlu dibenerin aja bentar, ntar hidup lagi kok. Sebut aja astagfirullah, hidup lagi tuh sensornya pasti. Aduh hati saya tuh sensornya kayak udah mati. Hati saya itu sensornya kayak udah
off, udah nggak bisa on. Tolong ya Allah hidupkan lagi sensor hatiku ya Allah. Gampang, cetek. Astagfirullah. Saat seorang hamba mengucap astagfirullah, sensor kepekaan hatinya hidup lagi. Allah hidupkan lagi. Dan kita tahu, begitu kita banyak beloknya, lalu Allah kayak seolah sadarkan, nih aku kenalin ya, nih aku pertemukan ya, nih ada hambaku yang lain, coba kamu deh ngobrol deh sama dia. Boleh jadi lewat teman-teman kita, atau lewat video yang kita tonton, potongan cuplikan video yang kita ambil, lalu lewat live streaming yang mungkin kita lagi bareng-bareng belajar, atau mungkin lewat pertemuan-pertemuan terbatas di saat nggak banyak orang, tapi terus lebih leluasa kita bertanya. Macam-macam cara Allah manggil hambaku. Kamu kan hamba yang baik, saya ciptakan kan dasarnya kamu kan baik. Kamu lahirkan putih, suci, belum ternoda dengan apapun. Sini yuk, mendekat yuk hambaku sayang. Kita yang sering belak-belok, ujung-ujungnya akan dibuat sama Allah. Sini, dipanggil. Kamu kenapa kemarin? Iya ya Allah. Aduh, masih suka begitu. Iya, sekarang ayo yuk, balik. Tolong ya Allah, bantu kami. Pasti ditolong Allah. Coba si Mbak datang terus nanya, Ibu, ini mbaknya misalkan nggak ngerti cara mengoperasikan rewang kita atau pembantu kita atau asisten rumah tangga kita. Si Mbak itu nggak ngerti cara mengoperasikan mesin cuci. Ibu, mohon maaf, saya biasa nyuci pakai tangan kalau di kampung. Ini gimana ya cara mencet-mencetnya? Oh gini Mbak, ini tuh begini. Nanti Mbak kalau mau ini tuh begini. Dan ini tuh satu tabung, top tabungnya itu di atas, buka tutupnya. Dan ini ntar otomatis Mbak, ini ntar ya nyuci, yang ngeringin. Dan nanti Mbak tinggal jemurin aja. Kalau Mbak misalkan mau 30 menit, ini pencetnya yang ini, nanti diatur 30 net sampai dibimbing pasti. Asalkan jujur gitu loh. Seorang hamba bilang sama Allah, ya Allah, hamba gak ngerti ya Allah, kecuali hanya Engkau yang maha baik yang pasti membimbing hamba. Bimbing hambamu ini ya Allah. Gak mungkin gak dibimbing sama Allah. Iya hambaku, ini ya aku bimbing ya. Coba teman-teman buka di caps lock, dibuka Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat terakhir, ayat 69. Al-Ankabut surah 29 ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Coba dibuka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kalau kamu itu nyari ridhonya Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan tunjukkan kepadamu jalan-jalan menuju ridhonya Allah. Coba bayangkan. Al-Ankabut ayat 69. Kita jujur sama Allah, ya Allah saya gak ngerti lagi nih, saya mau balik kepada Engkau, saya mau lurus, tolong bimbing kami ya Allah. Lanahdiyannahum subulana, kamu pasti dibimbing. Benar-benar ada lam taukid, la-nya itu la penegasan. Lanahdiyannahum subulana, kamu pasti akan benar-benar dibimbing Allah menuju jalan-jalan kepada Allah. Kita akan benar-benar dibimbing Allah dalam rangka menuju Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu benar-benar mencariku, aku tunjukkan jalan-jalannya. Sama kayak tadi, rewang yang minta, Bu, saya nggak bisa cara mengoperasikan ini mesin cucinya. Sini Mbak, Ibu bantu ya Mbak, ini begini, nanti pencetnya ini.
nanti bukanya caranya begini. Ini tuh slow motion, Mbak. Jadi Mbak nggak usah nutup sampai bawah, udah slow motion, nanti dia nutup sendiri. Dan Mbak tinggal aja, dan ini low noise. Jadi Mbak misalkan sambil nyantai, jangan sampai lupa, ini kalau kelamaan nanti bau. Jadi misalkan si Mbaknya udah selesai, langsung aja dijemur biar nggak bau. Nanti dibimbing sama majikannya cara mengoperasikan mesin cuci. Ya masa Allah nggak bimbing kita supaya husnul khotimah. Hambaku, kemarin udah kan waktu di dunia nyicipin yang begitu-begitu. Sudah ya Allah, masih mau yang begitu-begitu? Enggak ya Allah. Mau ngapain sekarang? Mau kembali pulang dengan tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mau pulang dengan bahagia, pulang dengan mutmainnah. Ya udah sini. Nih, aku kasih tahu ya. Pertama, kamu tuh begini. Udah. Coba kedua kamu tuh begitu. Udah. Coba ketiga kamu tuh ini, kamu tuh ini. Udah. Ini kalau ada teman, coba kamu ketemu deh. Ini kalau ada ini, coba kamu ngobrol deh sama beliau. Coba lihat deh, ini ada postingan. Coba tonton postingannya. Itu tuh Allah tuh kayak bukain jalan-jalannya gitu loh. Lanahdiyannahum subulana. Benar-benar Allah pasti akan bimbing subulana kepada jalan-jalan menuju Allah. Dibimbing. Gak bakal dibelokin. Gak mungkin gak dibimbing. Dan kalau kita kadang, ini kadang ya, kan kadang kalau kita nanya sama manusia itu, kadang manusia kan, ya ada yang jujur juga, ada yang bertanya bayar 5.000, wes, kan ada gitu ya, untuk nanya bayar 5.000 misalkan. Kalau Allah mah nanya gratis. Ya Allah, hamba gak tahu harus mulai dari mana, bimbing hamba ya Allah, nanti dibimbing. Dan gak mungkin lanahdiyannahum subulana, Al-Ankabut ayat 69 tadi itu, gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala lantas kemudian belok-belokin kita tuh, kan gak mungkin. Allah pasti ngasih jalan nih. Kalau manusia kali, Pak tolong ya Pak, mau ke Renon. Iya Renon itu yang di alun-alun Denpasar, Renon. Iya saya mau ke sana. Oh ini terus diputerin gitu, bisa aja. Manusia bisa aja kayak gitu diputerin. Yang harusnya cukup dalam waktu 15 menit, tapi dia mau ngerjain kita terus diputerin muter jauh gitu misalnya, bisa aja. Saya mau ke alun-alun Jogja, lewat mana ya Pak? Padahal deket dari pasar Ngabean, tinggal lurus aja alun-alun Jogja, tapi diputerin dulu gitu lewat PKU, Ahmad Dahlan, terus Malioboro baru kanan gitu. Manusia bisa aja kayak gitu, tapi kan Allah enggak. Hambaku, kamu mau pulang kepadaku dalam keadaan tenang, kamu mau pulang kepadaku dalam keadaan husnul khatimah, aku kasih jalan pintas secepat-cepatnya agar engkau kembali kepadaku membawa sebanyak-banyaknya bekal. Ini caranya, ini amalannya. Ini yang harus kamu kerjakan. Ini yang harus kamu dermakan. Ini yang kamu infakkan. Ini yang kamu fasilitasi. Ini yang kamu bersamai. Ini amal jariyahmu yang akan terus menjadi jariyah setelah engkau pulang ke pangkuanku. Ini sebagai potensi transferan amal paling besar setelah engkau wafat nanti. Ditunjukin sama Allah, lanahdiyannahum subulana. Dibuka nih. Jadi kita umurnya singkat, tapi dengan pertolongan Allah kita bisa menutup dosa kita yang banyak di masa lalu. Allah, dosa kita yang banyak di masa lalu itu ditutup. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu benar-benar mau aku, mau ridhoku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, aku kasih, aku beritahu jalan-jalan menuju aku. Lalu penggalan terakhirnya Allah berfirman, ini keren banget ayat terakhirnya, kalimat terakhir di ayat terakhirnya.
wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, ya meskipun kadang sering dimanfaatkan sama orang, tapi Allah kan gak pernah lepas dari kita. Innallaha lama'al muhsinin. Allah itu akan selalu membersamai orang-orang yang berbuat baik. Jadi teman-teman yang sering buat baik terus dikecewakan, jangan bilang, percuma dong gue jadi baik, percuma dong saya baik tapi ujung-ujungnya dimanfaatin. Gak percuma. Wa innallaha lama'al muhsinin. Kan kalau kita baik, Allah yang akan menemani kita. Lama'al muhsinin. Allah benar-benar akan membersamai hamba-hambanya yang baik. Kamu baik. Iya ya Allah, tapi habis dikecewain nih. Tenang, kan ada aku. Gituin sama Allah coba. Ya, kecewa jadi orang baik. Tahu gitu, kita baik malah jahatin balik aja. Kamu tuh lupa ya, kan kalau kamu baik, aku yang membersamaimu. Innallaha lama'al muhsinin. Kamu buat baik, aku yang membersamaimu loh. Kecewa mah part kecil doang. Tapi kalau kita ditemani sama Allah, kecewa tuh part kecil. Sakit ya Allah kayaknya. Enggak, tenang aja, ada aku kok, kata Allah. Allah hibur kita, Allah sayangi kita. Waktu sahabat Nabi itu pernah kehilangan daripada istrinya yang sudah kehilangan cinta istrinya, daripada istrinya yang cantik jelita yang udah gak cinta lagi, istrinya ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya udah gak cinta sama Qais, saya mau pisah aja sama Qais. Padahal si Qais ini radhiyallahu an, beliau Sayyidina Qais itu masih mencintai istrinya. Ya Rasulullah, tolong dong buat bagaimana agar istri saya itu bisa tetap sama saya cinta banget sama istri saya, tapi istrinya udah gak cinta lagi sama Qais. Akhirnya pisah, cerai. Apakah terus sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Qais ini mutung? Enggak mutung. Baik sangka sama Allah, akhirnya ia pun mendapat ganti yang lebih baik. Itu aja. Ya gitu-gitu aja nih, emang gampang ya teman-teman kalau ngomong tuh. Ngomong gampang banget kayaknya emang gitu ya. Ya gak gampang juga sih. Kadang kita kalau disuruh ngomong 2 jam, sejam gitu ya juga kadang bingung mau ngomong apa lagi ya. Mungkin gitu. Lebih tepatnya mungkin bukan gampang kali ya. Insya Allah kita optimis, mudah-mudahan bisa. Pelan-pelan bisa. Pelan-pelan kita yakin Allah nemenin kita, makanya kita gak ragu sama apapun. Belajar bareng-bareng, saya juga dalam rangka ini belajar. Gak kerasa loh udah jam 6. Kayaknya baru ngomong sebentar kok udah jam 6. Alhamdulillah. Pelan-pelan bisa. Ihris, semangat. Tulis di kolom komentar, ihris. Itu sabda Nabi riwayat Muslim ya teman-teman. IRHISH, ihris. Itu riwayat Bukhari, artinya semangat. Hadis lengkapnya, ihris alama yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jas. Semangat, kejar manfaat, mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Ayo dong, move on. Udah saatnya kita sambut sayangnya Allah buat kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Barokah terus teman-teman, sukses terus. Terima kasih atas kebersamaan yang gak mungkin bisa saya balas satu persatu. Kalau berkenan, tolong doakan kami. Semoga kami juga terus bisa membersamai dalam ketaatan. Tolong ingatkan kami juga, kami namanya manusia, banyak salahnya. Itu mah udah pasti banyak salahnya, jelas. Bukan ada salahnya lagi, tapi banyak salahnya. Tolong diingetin aja kalau keliru. Gimana pun kami juga perlu belajar lagi. Di antara teman-teman, kami yakin ada yang lebih berilmu dari kami. Bukan ada, sangat
semuanya lebih berilmu dari kami, semuanya amal solehnya lebih banyak daripada kami amal solehnya nggak seberapa dibanding teman-teman yang amal solehnya jauh lebih banyak, yang ketaatannya jauh lebih kuat, yang takwanya jauh lebih meningkat dalam setiap harinya. Kami mah hanya hamba yang lemah, yang kadang fluktuatif, imannya naik, kadang turun. Makanya kami paling perlu didoakan dari teman-teman semua, mudah-mudahan istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Pun sama, saya, Umi, dan santri-santri di Masjid Muhammad Al-Fatih, lalu santri-santri SHQ MAF, Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, terus mendoakan teman-teman juga yang selalu membersamai ngaji bareng tiap subuh, membersamai dalam support material ataupun non-material. Kita sama-sama saling mendoakan, bahwa kami pun juga sama mendoakan teman-teman supaya Allah menjaga tenangnya hatinya teman-teman, Allah jaga istiqomahnya teman-teman dalam beramal, Allah menjaga kita untuk bersaudara sampai syurga, Allah jaga kita semua untuk bisa bertetangga di dunia, bertetangga di syurga. Yang belum menikah segera menikah, yang udah punya anak semakin solih-solihah, yang sudah menikah sakinah mawaddah warahmah, yang belum diberikan keturunan insya Allah tahun ini segera dikaruniai keturunan atau di waktu terbaik menurut Allah. Semua doa-doa terbaik untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Terima kasih ya teman-teman. Nggak terkira ucapan ini terus saya ucapkan. Jazakumullah ahsanal jazaa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga teman-teman. Barakallah.